Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wandi, Prodi Ilmu Komputer, Angkatan 2019, Fakultas Fikom, Universitas Megarski, mata kuliah PKN, dosen pengampu Bruni Merati, SS Hum. Baik, di sini saya akan menjelaskan jawaban dari UAS mata kuliah PKN. Itu pertanyaan yang pertama, jelaskan kembali apa manfaat mempelajari mata kuliah yang berkaitan dengan civic education, civic virtue, civic relation di perguruan tinggi seperti mata kuliah pendidikan keluarga negaraan Pancasila. Menurut saya manfaat mempelajari kewarganegaraan tersebut mendorong kita untuk dapat tercipta persatuan serta rasa turut memiliki yang mengajarkan kita untuk menghargai keragaman pembelaan kolaboratif dan kreatif serta mengajarkan kita tentang moral dan nilai-nilai bangsa. Soal yang kedua, apa yang kalian pahami tentang A. Perbedaan dalam masyarakat, B. Multikulturalisme, C. Keadilan. Menurut saya perbedaan dalam masyarakat yaitu macam-macam perbedaan, ada perbedaan agama, perbedaan suku, perbedaan budaya, dan perbedaan bahasa. Sedangkan multikulturalisme yaitu kebijakan kebudayaan yang menekankan tentang penerimaan terhadap adanya keragaman yang menyangkut dengan nilai-nilai sistem budaya, kebiasaan, dan politik yang dianut mereka. Keadilan. Menurut saya keadilan yaitu meletakkan segala sesuatu pada tempat atau sesuai porsinya. Yang ketiga, jelaskan satu kasus problem spesifik masalah kewarganegaraan di Indonesia. Tunjukkan sumbernya, bisa dari berita berkaitan dengan keadilan redistributif atau keadilan rekognitif. Uraikan kasus tersebut dan berikan pemahamanmu terkait penegakan keadilan rekognitif atau redistributif di Indonesia saat ini. Seperti contoh kasus yang saya dapatkan di berita yaitu contoh kasus kewarganegaraan yang berkaitan dengan redistributif atau rekognitif seperti kasus Gloria dan Refli Harun. Pasal 41 tak berikan perlindungan hukum yang adil. Di Jakarta, Ira Hartini terus memperjuangkan konstitusi anaknya lalu ke Mahkamah Agung. Dalam sidang kali ini, dia membawa pakar hukum tata negara Refli Harun dan saksi WNI yang juga pelaku perkawinan campuran. Paparan Rafli menjelaskan sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006, dijelaskan oleh Rafli, Indonesia penganut asas ius sanguinis secara mutlak yang berdasarkan keturunan dari pihak ayah, maka anak yang lahir dari rahim warga negara WNI akan ikut ke warga negara ayahnya. Namun melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 dijelaskan bahwa anak yang lahir dari dua keluarga negaraan memiliki dua warga negara sekaligus atau keluarga negaraan ganda terbatas yang diatur dalam pasal 6 ayat 1. Karena pasal 2D ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 mengatakan bahwa setiap orang berhak atas keluarga negaraannya. Jadi menurut saya di sini ketika ada perkawinan campuran, anak hasil dari hasil perkawinan campuran itu berhak memilih atas keluarga negaraannya sendiri, entah mau ikut di ayahnya atau mau ikut di bapaknya, di ibunya maksudnya. Adapun yang sumber berita yang saya dapatkan dari detiknews.com. Keempat,
Carilah satu kasus berkaitan dengan masalah demokrasi yang terjadi di Indonesia. Menurut Anda, tunjukkan sumbernya. Uraikan kasus tersebut dan berikan pandanganmu tentang perkembangan demokrasi di Indonesia saat ini dengan persoalan keberagaman. Menurut saya, adapun kasus yang saya dapatkan yaitu kasus yang berkaitan dengan demokrasi di Indonesia. Pelaksanaan demokrasi di Indonesia tidak berjalan dengan baik secara teori yang ada. Demokrasi yang dilaksanakan belum mampu mewujudkan kesejahteraan rakyat secara menyeluruh berdasarkan dalam bidang politik belum terlaksana sepenuhnya. Direktur internasional karena direktur internasional NGO Forum on Development atau yang disingkat dengan INFIT, Sugeng Bahagijo mengatakan bahwa kedosaan elit politik maupun masyarakat Indonesia belum dalam demokrasi. Adapun sumber yang saya dapatkan yaitu Kompasiana.com. Terima kasih, mungkin hanya itu yang bisa saya jawab. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.